Halo teman-teman semua, kembali lagi dengan saya Audi Fazar Muhammad, mahasiswa dari Universitas Muhammad Warman, Prodi Administrasi Bisnis. Dan pada video kali ini, saya akan melanjutkan video sebelum saya tentang analisis laporan keuangan. Dan video kali ini akan membahas tentang liabilitas dan ekuitas pemegang saham. Langsung saja kita masuk ke videonya. Apa sih itu liabilitas? Liabilitas adalah hutang yang harus dilunasi atau pelayanan yang harus dilakukan pada masa datang pada pihak lain. Liabilitas terdiri dari liabilitas lancar, utang usaha, utang wesel, liabilitas jangka panjang yang jatuh tempo saat ini, liabilitas akrual, pendapatan tak dihasilkan atau kredit tangguhan, pajak penghasilan federal tangguhan, liabilitas jangka panjang, kewajiban list modal, tunjangan pasca penghentian kerja selain pensiun, komitmen dan kontingensi, dan terakhir adalah sekuritas hibrida. Pertama, liabilitas lancar. Liabilitas yang harus dipenuhi dalam 1 tahun atau siklus operasi, mana yang lebih lama. Liabilitas lancar mencakup utang dagang, utang wesel, bagian lancar dari liabilitas jangka panjang, liabilitas akrual, pendapatan berupa utang di muka kepada pembeli untuk penyediaan barang, dan pajak tangguhan. Kedua adalah utang usaha. Merupakan kewajiban jangka pendek yang muncul dari kredit yang diberikan oleh pemasok karena pembelian barang dan jasa. Akun ini akan dihapus ketika tagihan telah dibayar. Ketiga, utang wesel. Merupakan kewajiban jangka pendek dalam bentuk wesel promise atau promissory notes terhadap pemasok atau institusi keuangan. Utang wesel terdiri dari 2. Yang pertama ada utang wesel yang tidak berbunga, yaitu utang wesel yang pada tanggal jatuh tempo pelunasannya hanya sebesar nominal wesel. Dan kedua adalah utang wesel yang berbunga. Adalah utang wesel yang pada tanggal jatuh tempo pelunasannya sebesar nilai nominal wesel ditambah dengan bunga. Keempat, liabilitas jangka panjang yang jatuh tempo saat ini adalah ketika perusahaan memiliki obligasi, hipotek, atau bentuk liabilitas jangka panjang lainnya. Bagian dari liabilitas pokok yang akan dibayar selama tahun berikutnya diklarifikasikan sebagai liabilitas lancar. Kelima, liabilitas akrual. Berasal dari pengakuan beban di catatan akuntansi sebelum pembayaran kas yang sesungguhnya. Dianggap liabilitas karena pada akhirnya akan ada arus keluar kas untuk membayar kewajiban. Keenam, pendapatan tak dihasilkan atau kredit tangguhan. Bisa disebut karena perusahaan dibayar di muka atas jasa atau produknya, mencatat liabilitas ketika menerima kasnya. Ketujuh, pajak penghasilan federal tangguhan adalah hasil dari perbedaan sementara dalam pengakuan pendapatan dan beban untuk penghasilan kena pajak relatif terhadap penghasilan yang dilaporkan. Kedelapan, liabilitas jangka panjang adalah kewajiban dengan jatuh tempo di atas 1 tahun yang dirancang pada laporan posisi keuangan sebagai liabilitas tak lancar. Kesembilan, kewajiban list modal. Leasing yang pada umumnya digunakan, yang pada hakikatnya adalah membeli, bukan untuk menyewa. Kesepuluh, tunjangan pasca penghentian kerja selain pensiun. Akun liabilitas lain selain pensiun dan kewajiban tunjangan pasca penghentian kerja dapat muncul pada bagian liabilitas di laporan posisi keuangan. Kesebelas, komitmen dan kontingensi. Komitmen merujuk pada perjanjian kontrak yang memiliki dampak keuangan signifikan pada perusahaan di masa depan. Kontingensi merujuk pada potensi liabilitas perusahaan seperti perintah pembayaran atas kerusakan yang dinilai di depan pengadilan. Ke-12, sekuritas hibrida. Bentuk pembiayaan utang atau ekuitas yang memiliki karakteristik dari kedua utang dan pembiayaan ekuitas. Sekuritas hibrida merupakan financial leases, convertible securities, dan stock purchase warrants. Selanjutnya saya akan membacakan tentang ekuitas pemegang saham.
ekuitas pemegang saham atau kita bisa sebut dengan investasi pemegang saham atau modal adalah ekuitas pemilik dalam perusahaan. Komponen ekuitas pemegang saham terdiri dari 1. Laba ditahan atau saldo laba, dan kedua, modal disetor, modal yang ditanamkan oleh para pemegang saham ke perusahaan. Di buku ini ada 4 pembahasan di bagian ekuitas pemegang saham. Yang pertama ada saham biasa, modal disetor tambahan, saldo laba, dan akun ekuitas lain. Pertama, saham biasa adalah saham yang menempatkan pemiliknya paling terakhir terhadap pembagian dividen dan hak atas harta kekayaan perusahaan apabila perusahaan tersebut dilikuidasi. Kedua, modal disetor tambahan. Akun ini menunjukkan jumlah yang dengannya harga jual asli lembar saham melebihi nilai pari. Perlu diketahui, nilai pari adalah suatu nilai yang diberikan pada setiap lembar saham dan dicatat pada sertifikat saham. Namun jika saham tidak diberi nilai pari, maka saham tersebut disebut saham tanpa nilai pari. Ketiga, saldo laba adalah jumlah setiap dolar yang dihasilkan perusahaan sejak berdirinya dikurangi pembayaran apapun yang dibuat untuk para pemegang saham dalam bentuk kas atau dividen saham. Keempat, akun ekuitas lain meliputi saham preferen, akumulasi penghasilan komprehensif lain, dan saham treasury. Sekian dari video saya. Untuk kurangnya mohon maaf dan saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.